awal mula kejadian. Di suatu hari yang cerah di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW sedang berjalan bersama beberapa sahabatnya. Wajah beliau berseri-seri, penuh kasih sayang dan kedamaian. Kota Madinah yang kala itu masih dalam proses pertumbuhan sebagai pusat peradaban Islam, sering menyaksikan bagaimana Nabi memperhatikan segala hal, bukan hanya manusia, tapi juga binatang, tumbuhan, dan alam sekitar. Di antara padang yang luas di pinggiran Madinah, berdirilah sebuah kebun kecil milik seorang Ansyar. Di dalam kebun itu terdapat seekor unta besar yang terikat di samping gudang. Unta itu tampak lemah dan kurus. Tulang-tulangnya menonjol dan kulitnya terlihat kering serta penuh luka. Tatapannya kosong seolah menahan perih dalam diam. Ketika Rasulullah SAW lewat di depan kebun itu, beliau menghentikan langkahnya. Pandangan mata beliau yang tajam namun lembut menatap ke arah unta tersebut. Tiba-tiba, unta itu bergerak perlahan mendekati Rasulullah dan mengeluarkan suara erangan yang menyayat hati. Para sahabat yang berada di sekitar Nabi merasa heran. Mereka menyaksikan bagaimana seekor unta, binatang yang terkenal dengan kesabaran dan ketangguhannya di padang pasir, tampak menangis di hadapan Nabi. Dari kedua matanya mengalir air mata. "Ya Rasulullah," kata seorang sahabat, "unta ini menangis melihatmu." Rasulullah SAW mendekat dengan langkah perlahan. Beliau mengangkat tangan beliau dan meletakkannya pada leher unta itu, mengusapnya dengan lembut. Pengaduan sang unta. Dalam keheningan yang menyelimuti tempat itu, Rasulullah SAW meletakkan telinganya dekat mulut unta, seolah sedang mendengar bisikan. Para sahabat terdiam, menyaksikan peristiwa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Silam dan darah besar, Rasulullah SAW berdiri dan menatap pemilik unta itu yang sedang berdiri di kejauhan. "Siapakah pemilik unta ini?" tanya Nabi dengan suara tenang namun penuh wibawa. Seorang lelaki dari kaum Ansyar mendekat dengan wajah yang agak cemas. "Saya, ya Rasulullah," jawabnya. Rasulullah memandangnya dengan pandangan penuh kasih, namun ada ketegasan di dalamnya. "Tidakkah engkau takut kepada Allah atas binatang ini yang telah Dia amanahkan kepadamu? Ia telah mengadukan kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan memaksanya bekerja keras tanpa istirahat." Lelaki itu menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka bahwa perlakuannya kepada unta itu sampai membuat binatang itu mengadu kepada Rasulullah. "Engkau harus memperlakukannya dengan baik. Ia adalah makhluk Allah juga dan ia berhak atas kasih sayangmu." Rasulullah SAW dan kepeduliannya pada binatang. Kisah ini kemudian tersebar di kalangan umat Islam dan menjadi pelajaran besar. Rasulullah SAW pemimpin umat yang agung. Dia hanya memperhatikan urusan manusia, tetapi juga binatang. Beliau mengajarkan bahwa kasih sayang dan keadilan harus diberikan kepada semua makhluk hidup. Bagi Rasulullah SAW, hewan bukan hanya sebagai alat bantu manusia, melainkan ciptaan Allah yang memiliki hak dan rasa. Unta itu dengan segala keterbatasannya mampu merasakan kesakitan, kelaparan dan ketidakadilan. Ia bahkan tahu kepada siapa harus mengadu. Nabi yang mulia, yang hatinya penuh kasih. Pelajaran dari seekor unta. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan para sahabatnya untuk memperlakukan hewan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan beliau bersabda, "Barang siapa yang menyayangi makhluk di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya." Beliau juga pernah melarang seseorang untuk menyembelih binatang di hadapan binatang lain, karena hal itu menyakiti perasaan hewan tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga melarang keras menyiksa hewan, bahkan sekadar memukul tanpa alasan pun termasuk perbuatan zalim. Kisah unta yang menangis itu menjadi contoh bahwa makhluk Allah memiliki bahasa hati yang bisa dipahami oleh hati yang suci dan bersih. Rasulullah SAW bukan hanya Nabi bagi manusia, tapi juga rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang Nabi tak terbatas. Setelah unta itu mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau meminta pemiliknya untuk merawatnya dengan baik. Nabi tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memberi nasihat tentang bagaimana memperlakukan hewan dengan cinta, empati, dan tanggung jawab. "Jika engkau tidak mampu merawatnya," kata Nabi kepada lelaki itu, "maka serahkanlah kepada orang yang mampu menyayanginya." Lelaki itu menangis. Ia merasa sangat malu dan menyesal atas perbuatannya. "Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan merawatnya sebagaimana aku merawat diriku sendiri." Nabi SAW tersenyum, lalu mengusap kepala unta itu sekali lagi. Unta itu tampak tenang, air matanya berhenti, dan ia menggesekkan wajahnya ke tubuh Rasulullah, seolah sedang berterima kasih.
kenangan yang hidup sepanjang zaman. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, tetapi juga menjadi pelajaran abadi bahwa semua makhluk memiliki hak atas kebaikan dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan dalam segala hal, termasuk dalam memperlakukan binatang. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga menghidupkan nilai-nilai itu dalam setiap tindakan. Setiap langkah beliau adalah cahaya. Dan dalam kisah seekor unta ini, kita melihat bagaimana beliau benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, cahaya dari Madinah. Setelah kejadian itu, banyak para sahabat yang mulai lebih peduli terhadap hewan-hewan mereka. Mereka tak hanya memberi makan dan minum, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan kenyamanan hewan-hewan tersebut. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW telah memperlihatkan jalan kasih sayang yang tidak terbatas. Di Madinah, seorang pemuda bahkan membuat kandang khusus yang bersih dan rapi untuk hewan-hewan ternaknya. Ya Allah sekalian, aku malu jika Rasulullah melihat hewan-hewan ini dalam kondisi menyedihkan. Kisah sang unta menjadi obor yang menyalakan hati banyak orang. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya mengubah sikap, menyadari bahwa agama ini bukan hanya tentang salat dan puasa, tetapi juga tentang akhlak, adab, dan kasih sayang. Doa sang Nabi, Rasulullah SAW kemudian menengadahkan tangan, mendoakan unta itu dan juga pemiliknya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini yang telah lalai, dan lembutkanlah hatinya agar ia menjadi penyayang, dan lindungilah makhluk-Mu yang lemah dari kezaliman, baik dari manusia maupun dari sesamanya. Unta itu mengangkat kepala dan dengan suara pelan seolah berkata, Amin. Para sahabat terharu. Mereka menyaksikan bahwa benar adanya kasih sayang Nabi bukan hanya terasa di antara manusia, tetapi juga dirasakan oleh seluruh ciptaan Allah. Akhir kisah yang penuh harapan. Sejak hari itu, pemilik unta itu memperlakukan binatang-binatangnya dengan penuh cinta. Ia memberi makan dan minum tepat waktu, membersihkan kandang, dan bahkan berbicara dengan lembut kepada mereka. Dan unta itu yang dahulu kurus dan lemah kini menjadi sehat dan kuat. Ia tampak bahagia, matanya berbinar, dan seringkali terlihat duduk tenang memandang ke arah Masjid Nabawi, seolah mengenang momen ketika hatinya yang sedih ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Penutup teladan abadi, kisah seekor unta yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya cerita untuk anak-anak atau dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah nyata yang tercatat dalam berbagai riwayat, menjadi bukti nyata betapa lembut dan kasihnya hati Rasulullah. Dalam dunia yang kini semakin keras dan kaku, kisah ini hadir mengingatkan bahwa menjadi Muslim bukan hanya berarti taat kepada Allah dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak kepada makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jar Ahmad. Dan kisah seekor unta yang mengadu ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti bagaimana akhlak mulia itu hidup dalam pribadi Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani beliau, tidak hanya dalam kata, tapi juga dalam perbuatan. Dan semoga setiap makhluk Allah sekecil apapun merasakan kedamaian dalam naungan kasih sayang hamba-hambanya yang beriman.